Kita seringkali memakai prinsip Alkitab dalam kehidupan kita, namun satu sisi yang lain kita lebih mengutamakan lagi prinsip-prinsip dunia di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita hari-hari. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi melanjutkan renungan kita di Matius pasal yang ke-13. Hanya satu ayat. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, kita tentunya mengetahui ya apa itu garam. Dan garam itu berfungsinya adalah memberikan rasa nikmat pada makanan. Makanan seenak apapun, kalau nggak dikasih garam, maka tentunya akan ada rasa yang kurang dan bisa menjadi hambar. Yang kedua, bisa mencegah kebusukan. Garam kita tahu bagaimana para nelayan ataupun mungkin bagian-bagian pekerjaan yang lain begitu ya, yang menggunakan garam supaya menghindari kebusukan. Bahkan di kalangan masyarakat timur dekat kuno, garam itu dipakai sebagai perjanjian, mensahkan perjanjian. Kita bisa melihat di Imamat pasal 2 ayat 13, garam digunakan sebagai pengawet untuk menandai ciri langgengnya dari sebuah perjanjian antara Allah dan Israel. Kita bisa banding di Bilangan 18 ayat 19, 2 Tawarik 13 ayat yang ke-5. Maka sebenarnya garam itu adalah hal yang penting, baik dalam kehidupan Israel ataupun dalam kehidupan kita, seluruh dunia ini mungkin ya. Garam itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu logikanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika garam itu menjadi tawar begitu ya, maka kita akan berandai-andai, kenapa garam itu bisa menjadi tawar? Bukankah garam itu ya garam gitu ya, tetap akan jadi asin begitu. Nah, ternyata begini. Dalam kehidupan sehari-hari orang Galilea, pernah ditemukan ada garam yang tidak murni. Dan mungkin garam yang tidak murni ini adalah campuran dari bahan-bahan yang lain. Dan komposisinya campuran dari bahan-bahan yang lain ini lebih banyak daripada garam yang murni. Entahkah itu dipakai untuk sengaja untuk pedagang mengakal-akali ya, supaya dia lebih untung besar misalnya begitu, atau mungkin dalam proses pembuatannya juga tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Sehingga memang dia disebut garam, tetapi ketika dirasakan asinnya tidak ada. Karena bahan campurannya itu terkena dengan karena asinnya itu, garamnya itu ya, terkena dengan campuran-campuran yang lainnya, bahkan mendominasi. Sehingga garam itu menjadi tawar dan Tuhan mengatakan dengan apakah diasinkan? Tidak dapat diolah kembali. Nah, itu jadi masalah. Jadi ketika sudah jadi, garamnya sudah jadi begitu, lalu dirasakan tidak ada rasa asinnya, maka garam itu harus dibuang, lalu istilahnya diinjak-injak orang, artinya betul-betul sudah tidak terpakai lagi. Good Readers, pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kehidupan kerohanian kita tercampur dengan nilai-nilai duniawi ini, maka kita sebagai murid Kristus semakin tidak jelas. Kita seringkali memakai prinsip Alkitab dalam kehidupan kita, namun satu sisi yang lain kita lebih mengutamakan lagi prinsip-prinsip dunia di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita hari-hari. Tugas kita di kantor mungkin, di tempat kuliah, di rumah, dan seterusnya. Nilai-nilai dunia itu akhirnya tercampur dalam kehidupan kita, dan bahkan boleh dikatakan nilai-nilai dunia itu jauh lebih dominan daripada nilai-nilai kerohanian yang daripada firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi hambar. Sehingga kita tidak dirasakan kehadiran kita oleh orang lain, atau kita tidak punya value yang agak berbeda dengan orang lain karena kita sudah tercampur. Maka Tuhan mengatakan dengan apakah dia diasinkan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi ya diingatkan oleh Tuhan bahwa bagaimana kita harus setia dengan firman Tuhan. Prinsipnya, nilai-nilai firman Tuhan kita harus setia supaya kita bisa menjadi garam dunia. Sehingga ketika orang lain datang kepada kita, kita punya value, nilai, kita punya prinsip yang sangat berbeda dengan yang lainnya, dan mereka
merasakan kedamaian, merasakan kasih, bahkan merasakan sukacita ketika kita memberikan nasihat-nasihat, prinsip dan value nilai-nilai itu dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.